Tuh, di antara Zoro sama Sanji nih, menurut kakak sebenarnya paling kuat yang mana sih kak? Harus dijawab nih. Ini kalau saya dikejar satu fandom nih gimana ini mbak? Aduh, halo teman teduh, jumpa lagi di Teduh Pop Corner where psychology meets your favorite pop culture. Bersama dengan aku, Riza, dan di episode kali ini adalah episode spesial nih guys. Kenapa? Karena hari ini aku nggak lagi di Teduh Studio, tapi aku lagi datang jauh-jauh ke Yogyakarta nih. Kenapa sih aku datang jauh-jauh ke Yogyakarta? Karena di sini aku sudah ditemani dengan salah satu temanku. Halo Kak. Kalau lihat dari kostumnya hari ini, aku bersama Kak Kobi ya di sini. Kobi. Yes, betul. Dari karakter apa, ya teman-teman mungkin udah pada familiar juga ya. Di sini memang aku sengaja jauh-jauh ke Jogja untuk menemui temanku dari salah satu komunitas Nakamais. Yogyakarta. Yes, Nakama dari daerah Yogyakarta ya. Dan di sini mungkin Kak Kobi bisa mengenalkan nama lainnya. Siapa nih Kak? Bisa dipanggil Castro. Oke. Castro Kak, ya. Oke, aku bersama Kak Castro di sini dan kita di sini emang lagi mau ngebahas tentang satu anime yang Sangat melegenda ya. Melegenda, betul. Di bulan Agustus ini banyak momennya. Dari mulai kemunculannya ada Gear 5. Iya, Gear 5. Kemudian juga, ini mungkin berita yang udah ditunggu-tunggu para nakama lainnya juga ya, yaitu adanya live action. One Piece. Dari One Piece, Iya. trailernya dari beberapa tahun yang lalu, teaser-teasernya udah banyak, dan akhirnya sekarang sebentar lagi kita bisa nonton nih episode fullnya. Kira-kira live action dari One Piece sendiri bakalan kayak gimana? Kak Castro sendiri, gimana nih menunggu atau ekspektasinya terhadap live action One Piece? Yang pastinya antusias ya sebagai penggemar One Piece yang sudah lumayan lama ngikutin. Oke. Apalagi kita yang Netflix ini kan sudah tahu sendiri Oda sendiri yang menggarap. Jadi yang pastinya ada antusias tersendiri lah. Oke. Nah, memang benar ya tadi udah disebut juga sama Kak Castro kalau live action ini Sensei Odanya sendiri udah yang terjun tangan. Iya. Benar-benar istilahnya mulai dari pemilihan casting-castingnya seperti apa, storyline-nya seperti apa yang katanya agak berbeda juga ya Kak. Yeah. Ada perubahan-perubahan sedikit tuh dia tetap ambil andil. Jadi moga-moga sih aku sangat berharap semoga live action-nya ini sesuai dengan ekspektasi para nakama di luar sana yang memang udah cukup tinggi nih ekspektasinya. Semakin mendekati tanggal 31 Agustus semakin tinggi juga lah itu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin One Piece ya, tadi kan Kak Castro udah ngomong sendiri ini sangat melegenda. Dan aku sendiri juga tahu dari dia pertama kali muncul sekitar tahun 96-an ya. Yeah. Kurang lebih itu sebenarnya juga banyak sekali fans dan sekarang makin kesini makin banyak juga fansnya. Nggak cuma di Indonesia, di Jepang, di Barat, dan juga di negara-negara lainnya tuh One Piece termasuk yang fansnya atau komunitas penggemarnya itu paling aktif dan juga paling rame. Kalau kita ngomongin soal shonen nih. Betul sekali. Nah, mungkin tadi udah bilang juga dari lama ya fans yang jadi nakama nih. Mungkin boleh ceritain juga kenapa sih Kak Castro tuh tertarik atau sampai akhirnya menjadi salah satu nakamanya One Piece juga nih? Kalau kita flashback ke masa lalu saya sedikit ya. Oke. Dulu waktu SMA kelas 2. Itu temen saya awalnya nonton One Piece, terus ngeracunin saya kayak, ini anime bagus nih, gitu. Sampai sekarang temennya masih nonton nggak nih? Kayaknya masih. Oke, seenggaknya dia tidak meracuni terus pergi ya. Ya, betul. Kita sebagai orang awam nih kayak, apa nih episode panjang, males banget dan segala macam. Tapi setelah saya sendiri pribadi ngikutin, kok makin lama makin seru. Bahkan sekarang udah sampai episode 1000 sekian tuh malah kurang loh. Sebagai seorang nakama ya kan sekarang gitu. Buat nakama 1000 tuh masih sedikit kan? Masih Kalau sedikit. bisa 2000, minta 2000 nih kayaknya. Aduh, jaga kesehatannya Oda. Jangan sampai tumbang, yang nungguin masih banyak. Betul. Oke, ya emang kalau aku pun juga tadinya nggak ngikutin ya, baru ngikutin mungkin setahun 2 tahun yang lalu, jadi bisa bayangin setiap hari aku nonton berapa episode untuk bisa keep up di sampai episode 1000 sekarang. Ya kayak Maraton. Dan mungkin info sedikit, aku belum sampai episode 1000, aku baru 500 sekian. Jadi orang ngomongin Gear 5, aku nggak tahu Gear 5 itu sebenarnya apa. ini kok ini Hebat di mana-mana. di sosmed kok PP-nya ini Ganti semua. ganti semua
iya. Nah, cuman aku nggak akan FOMO guys, aku nggak akan cari-cari spoiler. Jadi semoga tetap beramanah setiap hari beberapa episode untuk mengejar sampai episode 1000-an nanti. Kalau dari aku sendiri memang aku menemukan One Piece itu apa sih yang bisa bikin para fansnya juga bertahan sebanyak ini dan juga seloyal ini juga, karena memang One Piece itu punya istilahnya kayak karakteristiknya sendiri dan juga kekhasannya sendiri ya. Betul. Mungkin kalau misalnya kita mau bahas sedikit nih Kak di sini untuk mengenalkan juga teman-teman yang di luar Nakama atau selain Nakama yang baru mau mulai nonton live actionnya, kenapa sih harus nonton live action atau harus ngikutin One Piece dari sekarang? Kalau dari Kakak sendiri apa sih poinnya menurut Kakak? Karena yang disajikan oleh One Piece itu sendiri dalam banget maknanya. Oke. Dari aspek kehidupan juga banyak. Apalagi nih sebenarnya contoh ya, Kobe, karakter Kobe nih. Oke. Kobe tuh sebenarnya orang pertama loh yang diajak Luffy untuk jadi krunya, tapi dia menolak. Menolak kenapa? Dia ingin ngejar mimpinya sebagai seorang marinir angkatan laut gitu. Jadi One Piece itu bukan sekedar tontonan anak-anak lah ya yang suka dianggap orang tontonan biasa, enggak. Jadi benar-benar maknanya itu dalam banget. Makanya saya pribadi suka tuh. Suka, oke. Salah satunya juga suka Kobe ya? Iya, Kobe, makanya saya cosplayin. Makanya hari cosplay ini. jadi Iya. Kobe. Betul banget ya kalau misalnya napak tilas sedikit melihat scene pertama, episode pertama itu kan memang Kobe itu adalah kita pikir mungkin karakter side karakter Side ya, atau karakter. karakter sampingan. Cuman muncul dalam satu episode aja dan habis itu nggak akan muncul lagi. Iya, betul. Tahu-taunya Udah jadi gini aja. udah jadi sekarang. gini aja nih, Udah jadi sedikit kapten. tercapai ya, udah mulai tercapai mimpinya. cita-citanya jadi marinir. Dan aku setuju banget juga memang kalau diliatin ya, baru sampai episode 500 aja aku sudah bisa melihat bahwa Oda Sensei itu punya pesonanya sendiri kalau bikin cerita ya. Tadi memang deep banget cerita-ceritanya, dan itu adalah salah satu hal juga nih yang menurutku menjadi pembeda antara One Piece dan juga cerita-cerita shonen yang lainnya atau seri-seri yang lainnya juga. Dimana selain mereka ada komedinya, tapi sebenarnya di balik komedi itulah Ada makna yang sangat dalam. yes, makna yang sangat dalam. Ada juga isu-isu sosial yang diangkat oleh Oda Sensei ini dengan cara yang kita nggak mikir ternyata ini tuh dibawanya ke sana gitu. Iya, betul. Contohnya paling baru deh, aku baru sampai di Fishman Island ya. Di situ kan memang sangat terasa bahwa perang atau juga istilahnya aku melihatnya lebih ke arah adanya peperangan dan juga kebencian antara satu kelompok dan satu Ya, kelompok betul. lainnya ya. Dimana sebenarnya setelah digali lebih lanjut, kebenciannya itu nggak ada awalnya. Nggak ada awalnya. Nggak ada awalnya, Iya. nggak ada alasan kenapa mereka harus saling membenci satu sama lain. Tapi karena ternyata mereka sudah, yang mereka tahu dari awal adalah satu sama lain itu suka berperang, ya udah generasi berikutnya melanjutkan berperang lagi, melanjutkan lagi kebencian-kebencian yang sebenarnya kosong gitu. Banget, iya. akhirnya. Si pangeran pertamanya Fishman Island, aku lupa. Fukaboshi. Mermaid-nya yang First Prince Mermaid Iya. itu bilang ya di balik hatred-nya si Hody itu ya kosong gitu, kayak empty, nggak ada Empty. kebencian apa-apa, karena ya Hody di situ itu melanjutkan rebellion-nya. Dia membuat juga geng Fishman baru gitu, menggantikan Arlong, yaitu simply atau semata-mata karena dia ingin memerangi manusia aja gitu. Semata-mata benci kosong aja. Benci kosong aja. Kalau ditanya mungkin nggak tahu ya kenapa dia membenci manusia. Dan itu juga menurutku adalah isu sosial yang sekarang juga mungkin banyak terjadi di sekitar kita juga mungkin ada ya. banyak banget. Kita nggak akan sebut apa gitu. Jangan saling membenci ya guys, tidak boleh. Tidak boleh, jangan ditiru. Betul sekali. Nah itu hanya satu pesan, itu baru aja satu pesan yang dibawa oleh Oda Sensei dari sebuah cerita yang kita nggak tahu kalau ternyata dibalik permasalahan antara Fishman dan humans ini adalah yaitu intinya pesannya itu ada berbagai pesan sosial lain yang dibawakan oleh Oda Sensei yang sebenarnya berat-berat, tapi karena dibawakannya dengan Luffy dan teman-temannya fun, betul. fun, artnya atau gambar karakternya juga komikal ya, kita Iya, pun betul. jadi nggak ngerasa depresi atau nggak ngerasa berat gitu. Kalau misalnya dengan tema seserius ini dibawain dengan yang berat, mungkin 1000 episode orang udah mengundurkan diri. Udah apa ini? Apa ini gitu, hidup udah berat kayaknya, nggak mau Diberatin nambah lagi. lebih berat gitu. Jadi disinilah dimana Oda Sensei itu benar-benar
bersinar sebagai seorang karya ya, sebagai seorang autor atau penulis, menyeimbangkan antara topik-topik yang serius ini tapi dibalut dengan hal-hal yang komedi atau hal-hal yang juga menyenangkan supaya orang tetap mau nonton lebih lanjut dan ngikutin ceritanya juga. Nah, ini juga sebenarnya menurut aku adalah kekuatannya Oda Sensei satu lagi ya, gitu ngomong-ngomong sebenarnya adalah di world building ya, membuat dunia One Piece ini jadi sebuah dunia yang sangat besar ya, karena premisnya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, sebagai orang yang awam ya dulu gitu, ini ngapain sih orang karet badannya bisa manjang apa, bajak laut. Orang kan bajak laut pikirannya cuman kayak ngerompak segala macam, pengen gitu. jadi raja bajak laut kan, cerita apa nih gitu, manusia bisa jadi karet. Terus kayak kalau di bajak laut kan dulu mungkin mikirnya kayak ada satu peta, ada X di peta itu, mana kita mengejar harta karun itu di mana. Nah, ini aja harta karunnya nggak jelas, One Piece itu apa itu. Terus kayak kenapa semua orang mau jadi bajak laut, kenapa sih si orang ini tuh kayak punya kekuatan khusus, kayak banyak premis-premis yang sebenarnya kalau dipikirin kayak ya kenapa ya gitu, why, dan kita semua tidak bisa menjawab why itu. Hanya Oda yang tahu. Hanya Oda yang tahu. Banyak keabu-abuan lainnya yang kita harus menunggu pelan-pelan sampai Oda Sensei mengelarkan ya, menyelesaikan arc yang ini untuk masuk ke arc final. Jadi ya masih sangat panjang ya perjalanan dan juga panjang banget. Semoga tadi Oda Sensei semoga sehat-sehat. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Karena kita nggak mau banget ditinggal di tengah jalan tanpa dijawab nih pertanyaannya apa aja ya. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya, aduh. Betul. Jangan sampai hype udah gede kayak gini tiba-tiba ada pengumuman hiatus ya. Wah. Tidak. Itu udah musuh. Bukan musuh ya, tapi maksudnya itu adalah berita buruk. Mimpi buruk banget gitu. Nah, iya tadi memang disebut juga ya. Oke. Salah satu pertanyaanku sebenarnya kenapa ada Devil Fruit itu, tapi dibalik itu juga sebenarnya adalah premis-premis yang kelihatannya kayak tidak nyambung satu sama lain ya, sama Oda Sensei ini bisa dikemas menjadi sebuah cerita utuh yang lengkap, yang katanya juga sebenarnya dia udah punya endingnya sih katanya. Kita semua nggak ada yang tahu, cuma ada 3 orang yang tahu katanya. Jadi dan dia banyak sekali foreshadowing. Ya, katanya. Orang Kobe aja muncul lagi juga kayak wah kok nongol lagi, kok ganteng gue. Lah dulu waktu awal-awal masih kayak anak kecil yang bulat gitu bentukannya, gitu kakinya kan. pendek. Setelah beberapa ratus episode kemudian kok jadi remaja yang tinggi. Boleh diakui ya gitu. Bisa dilihat ya guys gitu kegantengannya Kak Kobe yang satu ini. Ya. Nah, selain itu juga sebenarnya banyak sekali foreshadowing ya. Hint-hint atau petunjuk-petunjuk kecil yang dianggap sebenarnya mungkin remeh-remeh di dalam setiap episode ternyata dibawa lagi di ratusan episode berikutnya. Yang ternyata signifikan, yang ternyata adalah bagian penting dari plot yang kita nggak nyadar. Dan itu juga sebenarnya yang kalau buat aku sendiri kayak wah keren banget nih orang nih ya, Oda Sensei udah bisa bikin dari episode awal sampai ratusan ada callbacknya lagi. Oh ternyata yang dulu itu gini. Wah parah banget. Dan nggak kacang-kacang gitu. Kayak nggak cuma disisipin sedikit-sedikit tuh enggak, kayak emang udah di plan gitu. Mind blowing. Jadi nggak heran kalau misalnya orang sangat antusias dan juga sangat perhatiin nih setiap episode-nya kayak gimana. Karena udah paham lah, udah familiar lah kalau Oda Sensei. Nextnya apa nih gitu. Apa? Menjadi detektif untuk mencari tahu sebenarnya plotnya kira-kira kayak gimana ya dari episode-episode sebelum-sebelumnya nih. Ini kayaknya bisa jadi foreshadowing nih di sini, foreshadowing yang lain. Kayak foreshadowing yang tentang Nika sendiri kan sebenarnya katanya udah ada di Skypiea. Itu kan masih awal banget. Sampai kayaknya baru di broad up lagi atau baru dinaikin lagi dari episode 100 atau 200-an sampai episode 1000-an nih. Udah ribuan. Mungkin orang udah lupa di Skypiea, tapi karena katanya ada foreshadowing di Skypiea, orang menonton kembali. Jadi itu yang bikin One Piece ini sebenarnya nggak mati sih. Nggak mati, ya betul. Karena kita nonton episode terbaru aja, pasti juga akhirnya mau nonton episode yang lama-lama lagi untuk mengingatkan kembali juga nih, kira-kira yang lama-lama laginya itu poin foreshadowing-nya sebelah mana sih? Detail-detail yang kelewat nih apa gitu.
jangan sampai lah gitu. Jadi nggak lengkap serunya atau nggak lengkap gregetnya karena missing yang detail-detail kecil di setiap episodenya ini, guys. Nah, satu lagi sebenarnya menurutku yang jadi khasnya One Piece juga gitu, dan juga udah dilihat dari nama fansnya yaitu Nakama. Adalah iya, One Piece itu karakternya satu sama lain itu hubungannya sangat unik, tapi juga sangat erat, solid banget, dan karakternya juga sangat bikin kita relate ya satu sama lain, apalagi journey mereka dilihatin juga nih satu-satu seperti apa, dan membuat kita juga jadi ngerasa ikut berkembang dan juga ikut berpetualang sama mereka. Iya, betul. Kalau ya mungkin paling familiar orang kalau ngomongin One Piece tuh, jujur kalau buat aku bukan Luffy-nya gitu. Kalau nggak Zoro ya Sanji-nya. Aduh, ngarah kemana ini? Udah agak-agak panas. Aduh. Udah agak-agak panas. Kalau udah membahas dua karakter ini, aduh. Udah, tapi sepertinya tetap harus aku tanyakan, Kak, gitu. Di antara Zoro sama Sanji nih, menurut kakak sebenarnya paling kuat yang mana sih, Kak? Harus dijawab nih. Ini kalau saya dikejar satu fandom nih gimana ini, Mbak? Aduh. Keselamatan diri ya. Ya, makanya. Oke, mungkin kita skip ya jawabannya, bisa dijawab setelah ini aja off kamera ya, gitu, biar nggak boleh, dikejar. aman, siap. Ya. Tapi memang kalau misalnya Zoro sama Sanji itu hanya contoh aja ya, Kak, sebenarnya. Kenapa Zoro sama Sanji itu fandomnya bisa sekuat itu menurutku ya karena Oda Sensei juga menuliskan karakter mereka seril dan juga sedetail itu. Nggak ada karakter yang menurutku ditulis setengah doang sama Oda Sensei. Ya, itu juga yang jadi One Piece ini spesial ya, karena setiap karakternya itu pasti ada backstory yang diceritain tuh detail. Detail banget. Jadi kita tuh ngerasa bener-bener berkembang bersama karakter yang bukan MC-nya. Bukan Luffy-nya doang. Itu karakter-karakter yang lain. Makanya cenderung orang itu fansnya malah nggak ke Luffy sebenarnya. Malah ke karakter-karakter yang lain karena mungkin backstory mereka yang lebih menarik atau apa karakter development mereka yang luar biasa gitu loh. Oh iya, itu sebenarnya poin yang menarik juga ya, Kak. Aku sendiri juga nggak ke Luffy-nya gitu. Aduh, mbaknya sendiri ngefans ke siapa? Ya, dibalikin Waduh, nih. dibalik nih. Aduh, aku ke siapa ya? Jujur, aku sebenarnya sama Ace. Jadi sempat berhenti menonton ya setelah. Mbaknya suka donat berarti makan donat. Kenapa tuh? Kan donat kan tengahnya bolong. Maafkan saya para fans Ace. Kalau mau dikejar, kejar. Sumpah, kalau mau dikejar, kejar. Iya, karena wah, benar-benar nih mengungkit luka lama ya. Please. Aduh, maafkan saya. Dijawab Zoro atau Sanji? Ya. Kalau ini mundur sedikit, Kak. Emang tadi sebenarnya setelah dipikir-pikir nggak banyak ya mungkin yang sebenarnya fansnya itu sama Luffy karena Luffy sendiri sebagai sebuah karakter itu istilahnya selain dia actionnya paling kuat, ya secara background story itu yang lain sama kuatnya atau bahkan di beberapa arc bisa jadi lebih kuat daripada background story-nya dia sendiri. bahkan di beberapa arc itu ada arc khusus untuk karakter tersendiri. Tapi kakaknya belum nyampe. Kakaknya belum nyampe, makanya non spoiler ya guys. Ya. Tolong bagi. Untuk yang ini jangan spoiler dulu karena itu spoilerin aku, jadi tidak boleh. Respect teman kalian yang belum nyampe, mereka juga mau maraton ngejar One Piece biar kita bisa sama-sama menikmati. Ya, betul sekali. Terima kasih untuk pesan sponsornya. Balik lagi sedikit, ya, karena misalnya nih, kalau soal karakter utama ya, Ace itu lebih karakter utama. Balik lagi Ace nih. Balik lagi sedikit. Ace itu lebih karakter utama secara background story-nya dia, secara juga mungkin perjuangannya, bukan perjuangan ya, tapi ceritanya dia, cerita hidupnya dia gitu. Biasanya kalau tipikal cerita protagonis tuh ya dia masuk kriteria protagonis lah. Luffy itu ya protagonis juga, tapi di sekitarnya dia yang sebenarnya nakamanya juga sangat-sangat keren. Dia kadang bisa jadi kayak luput dari spotlight-nya tersebut. Betul. Nah, tapi di situ justru membuat aku berpikir bahwa ya itulah kekuatan
spesialnya dari seorang Luffy. Luffy, betul. Dia itu nggak cuman secara badannya memang punya kekuatan super, tapi dirinya sendiri itu punya sesuatu yang memang mungkin karisma, mungkin pesona, mungkin apa ya, terserah namanya, tapi dia bisa menginspirasi dan juga membuat orang-orang lain itu untuk mau stick together, nempel sama dia, betul. Membantu dia merealisasikan mimpinya untuk jadi Raja Bajak Laut tersebut. Jadi itulah justru kekuatan utamanya seorang Luffy sih dalam cerita One Piece ini, di mana dia bisa mengumpulkan orang-orang yang sama hebatnya, sama kerennya kayak dia, dengan kemampuan yang berbeda-beda, role berbeda-beda, tapi satu tujuan. Satu tujuan gitu. Apa itu? One Piece. Enggak sih, sebenarnya tujuan mereka beda-beda. Beda-beda. Tapi karena Luffy maunya ke sana dan mereka juga ngikut, ya sekalian. Gitu. Sekalian kayak ya itulah, jadinya dia bisa membuat orang lain stick sama dia, mau membuat orang lain mau ngebantu dia untuk sampai ke tujuannya dia sekaligus mencapai. Sehebat-hebat Luffy sendiri loh yang bilang waktu di Arlong Park kan, dia bilang sendiri dia butuh Nami. Dia butuh Nami karena dia nggak bisa jadi navigator, tidak bisa mengarahkan arah angin atau kapal. Dia butuh Sanji, dia nggak bisa masak, Sanji yang bisa masak. Intinya dia bilang juga dia butuh Usopp, kenapa dia nggak bisa bohong. Ya, intinya walaupun sehebat apapun MC kita, dia tetap butuh orang lain karena sejati manusia itu makhluk sosial. Iya, betul banget. Closing statement yang keren banget, Kak, gitu. Cocok lah habis ini direkrut. Waduh. Tapi kita nggak ada posisi untuk kapten nih, Kak. Terima nggak? Bisa dibicarakan nanti. Bisa dibicarakan habis ini ya. Betul sekali guys, kalau misalnya belajar dari Luffy sedikit ya, seorang Luffy yang memang kuat sekali, dia bahkan tokoh utama dari sebuah cerita legendarisnya punya Eiichiro Oda ini juga membutuhkan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya, dan justru itu adalah poin penting yang ingin aku ingatkan juga ke teman-teman di luar sana juga nih, bahwa kita semua memang protagonis dalam cerita hidup kita. Kita pasti punya kekuatan uniknya kita masing-masing, tapi kita juga perlu tahu bahwa kita semua punya batasan dan juga punya spesialisasinya masing-masing. Nggak ada salahnya kok untuk meminta bantuan orang lain, untuk juga bergaul dengan lebih banyak orang, meluaskan juga pandangan kita, dan juga meminta istilahnya bantuan ya dari orang-orang sekitar juga kalau misalnya kita merasa sedang tidak mampu atau juga sedang membutuhkan pertolongan dari orang-orang yang lainnya. Buat teman-teman yang sedang merasa butuh bantuan atau juga ingin bercerita ke orang lain, Teduh memiliki komunitas juga yang bisa diakses di Telegram. Juga punya sosial media lain seperti Instagram dan TikTok, dan juga untuk teman-teman yang memang membutuhkan konseling bisa juga melakukan konseling melalui aplikasi Teduh. Silakan download dan juga bisa akses sosial media kami yang lainnya di link yang ada di deskripsi kami. Sekian episode kita hari ini, semoga teman-teman bisa mempelajari hal yang baru dan juga bisa seru-seru bareng kita, yaitu aku dan juga Kak Castro. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Kira-kira kalau misalnya mau episode yang berikutnya bisa ditulis di kolom komentar ya, biar kita bikin part 2-nya. See you, dadah!